Halo. Waalaikumsalam. Ustadz Hasanuddin belum masuk ya? Tadi kalau mau ngomong itu yang dibuka. Udah dibuka. Zoom kan gitu Zoom. Capek. Berapa makan? Kok disarannya ke grup kita? Ya Allah. Udah 16 orang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz Hasanuddin sudah masuk belum ini? Belum kelihatan ya? Nggak ada, belum. Udah jam berapa? 5 menit lagi ya? 4 menit lagi. Sahabuddin Bu Haidar. Kalau lagi nggak ngomong itu panjang suara mesinnya. Karena BMC. Iya, udah mulai kan. Kalau pakai ini bisa nggak ya? Udah gabung belum? Belum. Halo, Assalamualaikum. Oh ya udah gabung ya. Ya keluar aja yang di sini. Ya. Salah. Assalamualaikum, Ustadz Hasanuddin. Sudah masuk belum? Selamat. Kalau dia lewat itu nggak bisa ini ya, lewat Zoom ya. Kalau dia lewat sini, nggak keluar sini. Kalau lewat sini, Zoom. Tapi tadi muncul ya. Ya muncul, tapi kan enggak enak. Adanya masa dua-duanya pilih yang mana? Enggak, tapi selamat tadi kan. Ya.
Ya. Halo, Assalamualaikum. Suara Anda masih di mute tuh, Aroni. Ya. Nah, ada. Ya, terang, udah, serah. Hasanuddin belum masuk ya? Syihabuddin. Telepon aja, Pak. Nggak ada belum, baru 4. Baru berapa orang, Pak Roni? 44 orang, Ustadz. Yang penggunaan cabang. 45. 45. Tidak penggunaan cabang. Jadi, Monggo dimulai aja, Pak Roni. Mulai aja. ya. Ya. Ustaz Hasanuddin udah masuk? Sudah, Ustaz. Udah. Ya. Siap. Baik, jazakallah, Ustaz. Iya, Ya, Ustaz. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala kulli kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berukhuwah dan nikmat kesempatan. Salawat, ring salam, mudah-mudahan disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga dan para sahabat, para tabi'in. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Baik, alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita mengadakan webinar KKP anggota Pratama ya. Insyaallah materinya adalah khusyuk dalam sholat. Dan insyaallah untuk pembicaranya pada pagi ini adalah Ustadz Hasanuddin Azzali MA. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Selanjutnya untuk tilawah Al-Quran, Ustadz Selamat ya untuk lebih asannya. Mari kita sama-sama buka pertemuan pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Suratul Al-Fatihah. Di barakatil Ummul Kitab Suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Untuk selanjutnya yaitu tilawah Al-Qur'an kepada Selamat Bahri. Silakan Selamat Bahri. Sudah masukkah? Selamat. Monggo. Assalamualaikum, selamat. Monggo, selamat. Assalamualaikum. Iya,
Monggo selamat untuk tilawah Al-Quran dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana wa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف Wallahu azizun hakim. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum taqilun. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadzarul maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, selamat Bari sudah menyampaikan tilawah Al-Quran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mengharapkan acara ini berjalan dengan baik dan tentunya mendapatkan banyak manfaat keilmuan pada pagi hari ini. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, anggota Pratama ya dari webinar KKP anggota Pratama ini, kita langsung masuk ke acara inti. Ya, pada pagi hari ini co-hostnya nggak ada, jadi langsung anak handle saja ya untuk MC-nya ya. Co-hostnya tidak ada ya. Karena Makruhin sedang belum bisa sedang berhalangan ya. Untuk pagi hari ini Anda sampaikan biodata pemateri pelatihan peningkatan spiritual atau PPS pada webinar KKP anggota Pratama pagi hari ini. Materinya adalah khusyuk dalam sholat ya. Kemudian pemateri atau yang akan memberikan materi pada pagi hari ini Ustadz Hasanuddin Azali MA. Tempat tanggal lahir ini Jepara 3 Januari 1980. Masih cukup muda Ustadz ya. Kemudian keluarga, istri Rahimatus Sa'diyah LC, asalnya dari Sumedang. Kemudian jumlah anak ya, anak sudah 4 ya, alhamdulillah barakallah Ustadz. Kemudian pendidikan MI di Jepara, kemudian MTS juga di Jepara. Kemudian MA-nya juga di Jepara, Wali Songo Jepara.
Kemudian perguruan tingginya, beliau S1-nya di Fakultas Usuluddin, jurusan Hadis Al-Azhar University Mesir. Kemudian S2-nya Fakultas Darul Ulum, jurusan Syariah Kairo University Mesir. Nah, itu ihwamullah, Bapak-bapak, Ibu, sekilas tentang biodata pemateri kita pada pagi hari ini. Sedangkan beliau pekerjaannya adalah Kepala Pembinaan Santri dan sekaligus pengajar di Nurul Fikri Boarding School Serang. Yaitu. Jadi kalau masalah materi ini mudah-mudahan beliau sangat mumpuni ya untuk dalam materi ini. Baik, Ustadz Hasanuddin, sudah ada ya, kepada beliau sepenuhnya kami persilakan. Pada Ustadz, tafadhol Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz Hasanuddin. Lagi kemana nih? Ada tadi. Assalamualaikum, Ustadz Hasanuddin. Apa sinyal? Sambil Ustaz. menunggu kata sambutan dulu, Ustadz. Oh, betul. Sambil Taib. menunggu Ustadz Hasan gabung sambutan dari kita. Taib, apaan ya? Ya, baik, untuk sambil menunggu Ustaz Hasanuddin, ya, alhamdulillah sudah hadir di tengah kita ada Ketua BK Kabupaten Serang, Ustaz Abdul Muhyi, untuk memberikan sambutan dan arahan-arahan. Pada Ustaz Abdul Muhyi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati tim BK, yang saya hormati Ketua DPD, nampak membersamai kita, serta para anggota pertama ya, peserta webinar pada hari ini. Maaf sebelumnya, saya lagi di jalan ya. Ya, Ustaz. Rekan-rekan yang bahagia, kami juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada semuanya, terutama kepada narasumber. Insya Allah narasumber sudah nyambung belum nih? Tadi udah Ustaz, tadi udah ada. Ya, mudah-mudahan ya. Insya Allah tema pada hari ini adalah tentang khusyuk dalam sholat. Di kita ini ada memang materi ya tentang keagamaan yang di dalamnya adalah bagaimana kita beribadah dengan yang baik. Di antara bentuk ibadah adalah sholat. Dan sholat ini itu adalah amalan-amalan yang paling sangat diperhitungkan dan paling sangat menentukan ya, untuk menentukan amal-amal sholat yang lainnya. Bahkan nanti dikala orang itu dihisab nanti di hari akhir, sebelum amal yang lainnya itu adalah dihitung, itu sholat terlebih dahulu. Jika sholatnya bagus, yang lain akan dianggap bagus. Tapi kalau sholatnya tidak bagus, ini akan jadi masalah. Nah, saat kita sholat ini, paling tidak kita harus memperhatikan dua dimensi. Pertama dari dimensi fikih, ya, dalam artian secara hukum, secara lahiriah. Kedua adalah dari dimensi batin, ya, dari dimensi hakikat, ya, dari dimensi tasawuf atau perbuatan. Karena bisa jadi ada orang yang benar melaksanakan ibadah secara hukum, tapi belum tentu benar juga secara adab atau secara tasawuf kalau Imam Malik atau Imam Al-Ghazali berkata. Rekan-rekan yang bahagia,
Lahiriah sholat itu adalah gerakan-gerakan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam secara lahiriah. Tetapi sesungguhnya esensi ataupun juga utamanya di dalam sholat itu adalah khusyuk. Apalah arti gerakan-gerakan lahiriah itu? Betul dia secara fikih, tetapi ternyata hakikatnya dia belum mendapatkan. Karena memang hakikatnya itu juga adalah bagaimana ada kekhusyuan. Kekhusyuan seorang hamba menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai dia sholat, tetapi hatinya kemana-mana. Jangan sampai dia sholat, tetapi dia tidak mengingat apa. Yang harus diingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang-orang yang nah, bagaimana cara kita sholat khusyuk? Insya Allah nanti akan diterangkan. Nah, rekan-rekan bahagia, begitu dia dikala orang itu zakat, lahiriahnya, ya, hukumnya, fikihnya zakat itu adalah dikala kita mengeluarkan harta kita, ya, buat mustahil. Tapi hakikatnya, batinnya adalah sesungguhnya kita membersihkan harta kita, membersihkan dari hati kita supaya kita tidak kikir. Ya, seperti itu. Orang berpuasa, lahiriahnya orang puasa itu, fikihnya adalah dia tidak makan sejak dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tetapi batinnya, hakikatnya puasa itu adalah bagaimana seorang hamba itu menahan diri untuk tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan yang bahagia, maka sholat ini pun jangan sekedar dilihat dari aspek fikihnya, tapi juga perlu dilihat dari aspek tasawuf. Maka Imam Malik mengatakan, ada juga yang mengatakan ini adalah Imam Al-Ghazali. Man tafaqqaha walam tasawwafa faqad tafassaqa. Wa man tasawwafa walam yatasawwafa faqad tazandaqa. Wa man jamma'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Siapa orang yang berfikih, dia melakukan amalan-amalan sesuai dengan fikih, tetapi dia tidak sesuai dengan tasawuf. Tasawuf dalam artian adalah berakhlak, beradab. Di antaranya adalah beradab, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dalam salat berakhlak kita kepada Allah adalah khusyuk. Siapa orang yang berfikir tapi tidak bertasawuf, maka kata Imam Malik, kata Imam Al-Ghazali, dia itu adalah fasik. Fasik, pengertian fasik itu jumhur ulama mengatakan adalah orang yang rajin melakukan maksiat. Dan juga barang siapa mereka yang melakukan tasawuf, tetapi dia tidak tafakuh, tidak melalui fikih, ya, maka dikatakan faqad tazandaqa, dia adalah orang zindik. Kafir zindik. Kafir zindik itu adalah orang-orang yang pura-pura menampakkan keislaman, kekafirannya disembunyikan. Ya. Jadi tidak bagus. Yang bagus adalah, kata beliau, adalah waman jamaah. Siapa orang yang menggabungkan antara ilmu fikih dengan ilmu tasawuf, faqad tahaqqaqa, itulah orang yang menemui hakikat. Ya. Nah, maka kita mau beribadah, jangan sekedar dari aspek fikihnya benar, tapi juga dari aspek tasawufnya, dari aspek batinnya. Bukan saja perbuatan-perbuatan anggota tubuhnya, tetapi juga adalah perbuatan hatinya. Ya. Maka diharapkan dengan melalui materi ini, kita adalah menjadi seorang hamba yang rajin beribadah, tapi benar. Benar secara hukum, juga benar secara adab. Saya rasa seperti itu. Mungkin ini barangkali yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ya. Dan mohon maaf, karena juga saya mohon maaf tidak bisa membersamai sampai selesai, ya. Mohon maaf, dan kemudian terima kasih kepada semua pihak yang menyukseskan acara ini, dan juga para peserta webinar, ya, peserta anggota Pratama,
Semoga bisa mendengarkan dengan seksama dan mendapatkan ilmu ya dari narasumber kita ya. Terima kasih Ustaz Hasan. Itu saja barangkali yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Zulmi sebagai Ketua BK yang telah menyampaikan pesan-pesan kepada kita semuanya tentang ilmu, menggabungkan ilmu fikih dan tasawuf. Jadi itulah yang benar gitu ya. Jangan sampai kita ilmu fikihnya menguasai, tapi tasawufnya juga tidak menguasai atau tidak menjalankan. Dan kebanyakan dari kita ya, kalau kondisi ya masing-masing kita berbeda-beda ya. Ya kadang-kadang lagi khusyuk, enak gitu melaksanakan ibadah-ibadah ya, terutama sholat gitu ya. Kalau lagi banyak pikiran, nah kemana-mana juga. Taib, Allah, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, anggota Pratama, peserta webinar. Jazakallah Ustadz Agus Wahidiono, Ketua DPD yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, Ustadz Hasan sudah siap ya, Insya Allah. Insya Allah Ustaz. Baik, jazakallah pada Ustadz Hasanuddin Azali yang sudah siap pada pagi hari ini. Tadi Ana sudah sampaikan biodata Ustadz ya, dan sekarang mungkin tinggal melanjutkan penyampaian materi webinar anggota Pratama pada pagi hari ini, materi khusyuk dalam sholat. Diharapkan kepada semua peserta untuk menyimak, kemudian nanti kita ada sesi tanya jawab ya, disiapkan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mesti atau perlu disampaikan, ditanyakan. Kepada Ustadz Hasanuddin Azali, MA, waktu sepenuhnya kami persilakan. Padahal Ustadz. PPT sudah masuk ya, Ustaz ya? Sudah muncul, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tibtum rabba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzilah. Amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz Wahyu, Ustadz Agus sebagai Ketua DPD PKS Kabupaten Serang, juga Ustadz Abdul Muhyi sebagai Ketua Kaderisasi Kabupaten Serang, dan juga kepada Ustadz dan Ustadzah sekalian, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga detik ini kita bisa diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bergabung bersama dalam sebuah majelis ilmu yang mudah-mudahan ini juga bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka thalabul ilmi dengan tema al-khusyu' fi sholati, khusyuk dalam sholat. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam majelis Zoom ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat timbangan kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengefisiensi waktu, insyaallah kita langsung ke pembahasan. Mohon maaf Ustaz Roni, ini sampai jam berapa penyampaian? Jam 6.45. 6.45, baik. Iya. Baik. Ikhwati fillah wa akhwati fillah rahimakumullah, bab salat khusyuk. Al khusyuk itu
sebenarnya kalau kita banyak baca dalam literasi, itu kita tidak akan menemukan bahwa khusyuk itu rukun sholat, atau syarat sholat, atau sunnah sholat. Karena memang khusyuk ini adalah satu at-taufiq minallah. Jadi khusyuk itu sebenarnya adalah pemberian hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang sangat sungguh-sungguh dalam melaksanakan sholat. Jadi sebuah kemenangan untuk seorang hamba ketika dalam melaksanakan sholat itu adalah mendapatkan khusyuk. Jadi khusyuk itu memang semata-mata taufik, pemberian hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai hambanya dan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dianjurkan, diwajibkan untuk memaksimalkan segala daya ikhtiar kita bagaimana sholat kita bisa menghasilkan khusyuk. Karena dengan khusyuk nanti kemudian banyak hal yang kita dapatkan. Ya, jadi satu hal khusyuk itu adalah at-taufiq min Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-khusyuk itu sendiri apa sebenarnya sih? Kita pengen khusyuk dalam sholat, tapi jangan-jangan kita ini sebenarnya belum tepat dalam memaknai khusyuk. Dan kalau kita membaca di kitab-kitab, memang akan mendapati sedikit perselisihan tentang bagaimana para ulama dalam mendefinisikan al-khusyuk. Misalnya Ibnu Abbas mengenai tenang dan merendahkan diri. Hasan Basri dan Al-Qatadah al-khaifun, orang-orang yang takut. Bukan takut sama manusia ya, tapi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Muqatil, orang yang rendah hati. Imam Atha, Anda tidak bermain-main dengan anggota tubuhmu dalam sholat, itu juga bagian dari makna khusyuk. Ini lebih kepada ada hal-hal yang perlu kita lakukan agar bisa memudahkan kita untuk bisa konsentrasi. Di antara orang yang ciri orang yang kurang khusyuk dalam sholat, menurut Imam Atha ini adalah orang yang banyak mempermainkan atau banyak menggerakkan anggota tubuh ketika sholat. Dan subhanallah, kalau kita yang hidup bersama para santri milenial kita, ini luar biasa banyak gerakan-gerakan yang diikutkan dalam sholat. Jadi melebihi rukun-rukun yang ada dalam kitab-kitab. Baru takbir, merapikan rambut, dalam satu rakaat mungkin bisa berapa kali, yang nggak pakai peci, yang banyak sekali gerakan-gerakan itu. Nah, ini hal-hal yang perlu kita pelajari, kita hayati, kita terus agar kita mendapatkan khusyuk dalam sholat. Nah, saya ingin menyampaikannya sederhananya begini. Al-khusyuk itu adalah al-khudu'u wat tawadu'. Al-khudu' itu kepasrahan jiwa, at-tawadu' itu kerendahan hati. Sehingga kepasrahan jiwa dan raga secara total yang disertai dengan sifat kerendahan hati, itulah yang bisa kita ambil dalam maknai khusyuk dalam sholat ini. Kepasrahan jiwa dan raga. Jadi ketika kita sholat itu, kita sedang memasrahkan fisik kita, tubuh kita pada saat sholat itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pasrah pun dengan tetap direndahin ada kepada sifat kerendahan hati. Karena kalau ada kesombongan hati, merasa lebih baik dari yang lain, itu berarti ada unsur iblis dalam diri kita ketika kita sedang melaksanakan sholat. Kita tentu ingat, yang menyebabkan, diantara yang menyebabkan iblis dikeluarkan dari surga, iblis itu alumni surga ya, saudara. Jadi beliau ini sudah pernah merasakan hidup di surga. Ya, alumni surga bersama Nabi Adam dulu. Namun kemudian karena ada unsur ya, beliau tidak menerima perintah Allah untuk sujud, dan beliau mengatakan ana khairum minhu, karena dia merasa lebih baik dari Nabi Adam. Berarti kita ketika dalam sholat ada unsur
kesombongan, ada unsur keangkuhan, maka sebenarnya kita sedang tidak menyerahkan, memasrahkan jiwa kita secara total dengan sifat kerendahan hati itu. Nah, Safillah, pada prakteknya nanti dalam fikih kita akan menemukan sebenarnya khusyuk itu bukan hanya ketika sholat saja. Khusyuk itu perlu dalam 3 hal. Yang pertama, qabla sholati, itu juga sudah memerlukan khusyuk kalau ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Dan ini nanti banyak hal yang bisa kita jadikan landasan. Al-khusyuk diperlukan qabla sholati aydan. Yang kedua, fi sholati, atau ketika sedang melaksanakan sholat. Dan yang keempat, ketiga, pasca sholat atau ba'da sholati. Coba kita lihat secara cepat. Sebelum sholat seperti apa? Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 45 ya. Inna wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kemudian yang keempat, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa innahum ilaihi raji'un. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minta tolong dengan sabar dan sholat. Kenapa kita diminta untuk minta pertolongan? Ya karena sangat paham bahwa hidup di dunia ini adalah hidup yang penuh dengan tantangan, banyak permasalahan, banyak qadaya, banyak persoalan. Kalau tidak ingin hidup dengan dinamika seperti ini, berarti kita salah dalam memahami hidup di dunia ini. Karena kalau ingin hidup tanpa masalah, insya Allah nanti di surga itu yang nggak ada masalah. Ya di sana yang ada adalah al-jaza, balasan-balasan dari apa yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Kalau di dunia ini adalah memang tempatnya masalah dan persoalan dan sebagainya. Nah dalam Al-Quran, kalau ada persoalan, Allah tidak pernah meninggalkan kecuali disertai dengan sebuah solusi. Inna ma'al usri yusra. Jadi sungguhnya beserta sebuah kesulitan itu ada kemudahan, ada solusi. Nah, permasalahan yang sangat banyak dirasakan oleh hampir seluruh umat muslim ini, baik mereka menyadar atau tidak, adalah tidak bisa khusyuk dalam sholat. Itu sebenarnya masalah. Kalau kita merasa bahwa saya nggak pernah ada masalah ketika dalam sholat, bisa jadi khusyuk ini tidak menjadi hal yang urgen bagi kita ketika dalam melaksanakan sholat. Ya, jadi masalah kita harus menjadikan khusyuk itu menjadi sebuah hal yang harus kita ambil, harus kita kejar ketika sholat. Ketika kita tidak bisa khusyuk, berarti kita punya masalah di sini. Dan Allah menyandingkan solusinya di sini, wasta'inu bis-sabri, dengan sabar dan sholat. Sabar itu, mayoritas kita mengatakan sabar itu berat, sabar itu sulit, mudah diungkapkan tapi tidak mudah untuk diterapkan. Betul. Tapi ternyata, sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini bukan hanya sabar, wassalati, sholat. Itu sholat ternyata sulit loh sebenarnya. Maksudnya khusyuk dalam sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Wa innaha, dan sesungguhnya salat itu lakabiratun, berat. Kecuali illa 'alal khashiyin, kecuali bagi mereka-mereka yang khusyuk ketika melaksanakan salat. Jadi ketika kita sudah bisa khusyuk, insyaallah salat itu akan ringan. Indikasi kita tidak khusyuk adalah kalau kita dalam melaksanakan salat itu yang ada menjadi beban. Kita sedang asik mengerjakan tugas, mengejar deadline, kemudian ada yang azan Allahu Akbar, ada terucap spontan, ya Allah cepat banget. Ini ada indikasi kita ini sepertinya tidak senang dengan adanya panggilan ini, walaupun enggak Ustaz, itu spontan aja. Spontan itulah yang menunjukkan
Sebagaimana seperti as-sabru inda sadmatil ula. Respon pertama kita ketika mendengarkan azan ini kadang menjadi miniatur keadaan jiwa kita. Jadi sholat itu akan berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang-orang khusyuk yang khusyuk itu, sekalian, sebelum sholat ia sudah punya rasa. Sudah yakin bahwa ia akan menghadap kepada Allah. Karena Allah yang mengundang kan. Azan itu adalah panggilan. Panggilan Allah buat kita para hambanya. Oke, sekarang misalnya, kita sekarang jam berapa ini? 6,6 menit, jam 6 lewat 6 detik. 6 menit. Kalau kita ada undangan dari gubernur jam 9 pagi nanti, kira-kira kalau saya dapat undangan seperti itu, saya yakin dari sekarang saya sudah mulai sangat siap-siap. Ada telepon dari teman ini ngajak ngobrol, nanti dulu saya ada undangan dengan Pak Gubernur. Ada Ustadz meminta tolong kerjakan ini dong. Ustadz Afwan, saya ada dengan gubernur. Kita sudah menentukan pakaian yang paling bagus. Bahkan kita kalau nggak pernah pakai minyak wangi, kita akan minta nyari minyak wangi dan sebagainya. Kalau kita bertemu dengan manusia saja, persiapan kita begitu sedemikian bagus adanya, yang permohonan belum tentu kita kabulkan. Bisa jadi kita, mumpung ada undangan nih, saya dulu pernah. Waktu haji kita dibawain sama teman-teman di Kairo dari PKS proposal kegiatan. Karena kita sudah diagendakan akan bertemu dengan Bapak Dubes kita, Ketua Majelis Syuro sekarang, Dr. Habib Salim Al-Segaf. Kita bawa proposal, semuanya bawa proposal. Yang dari Sudan, yang dari Malaysia, yang dari negara lain, semuanya bawa proposal. Ini akan ketemu dengan Bapak sendiri, orang tua sendiri yang insya Allah memberikan banyak rezeki. Amin. Kita yakin aja sudah dapat walaupun seberapa. Padahal belum tentu juga kan, bisa jadi nggak mendapatkan. Nah, kita bertemu dengan manusia begitu luar biasa persiapan kita, yang permohonan kita, proposal kita belum tentu dikabulkan. Kenapa ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azan, penampilan kita biasa-biasa saja. Padahal kita mendapat undangan dari Allah ini 5 kali dalam sehari. Rasanya belum ada itu pejabat yang mengundang kita 5 kali dalam sehari. Dan yang mengundang itu adalah orang yang memberikan segalanya buat kita. Memberikan kesehatan, memberikan kelapangan, memberikan dan banyak hal. Maka orang khusyuk saat mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, harusnya yang pertama adalah dari sebelum sholat itu sudah khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin, di situ. Khudhu zinatakum, kenakan pakaian yang terbaik. Ya. Ini bukan masalah sah dan tidak sah, bukan masalah haram dan tidak haram, tapi ini adalah adab. Kita memposisikan siapa yang mengundang ini dan kita memposisikan diri dengan sepantasnya. Jadi khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin, kenakan pakaianmu yang terbaik. Tadi disampaikan oleh Ustaz Muhyi bagaimana Imam Malik. Kita sering ini kadang kita sendiri tidak tahu diri. Sekalian, kita sebenarnya sendiri tidak tahu diri. Kalau minta-minta, kalau kita ada hajat, pengen jodoh, pengen pekerjaan, pengennya itu segera dipenuhi. Inginnya seperti dikabulkan. Terlambat sedikit kita kadang suudzon sama Allah Subhanahu wa taala, suudzon sama ustaz kita yang memberikan masukan. Kurang apa ya? Kita nggak ngeh, padahal kita ini sering banget kalau dipanggil-panggil oleh Allah dengan azan, kita santai-santai saja. Karena Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, ya ud'uni, kalau ada hamba yang berdoa kepadaku, sampaikan, fa inni qaribun, saya itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'a, dan aku akan mengabulkan semua doa, semua permintaan yang disampaikan. Tapi ingat, fastajibuli, penuhi dulu panggilanku.
Kita ini sukanya nuntut tapi lupa kewajiban kita. Nah, itulah memang karakter umum yang namanya manusia. Kemudian saat sholat, saat sudah mulai takbiratul ihram, yang pertama sebelum sholat, pertama kenakan pakaianmu yang terbaik, kemudian sempurnakan wudhu. Wudhu ini adalah seperti sebuah apel, tapi di sini menjadi bagian daripada sholat adalah suci, zahir dan batin. Wudhu itu bukan hanya sekedar nyiprat-nyipratin air ke dalam muka dan beberapa anggota tubuh, tapi wudhu ini adalah sebuah persiapan untuk kita akan masuk dalam sholat sehingga Allah berikan khusyuk. Sempurnakan wudhu, ada rukun-rukunnya, ada sunnah-sunnahnya. Dan kita tidak membahas masalah fikih di sini. Kita akan fokus pada bagaimana kita dimudahkan oleh Allah kita semuanya, karena yang pakar khusyuk di sini tidak tahu. Yang jelas saya sama seperti antum semuanya, insya Allah. Bahkan mungkin saya paling jauh dari kalian untuk bisa mendapatkan al-khashi'in fi shalah. Saat sholat, kemudian pasca sholat juga, kita lihat setelah sholat itu ada apa? Kita setelah sholat, tapi kemudian doa yang dipanjatkan atau yang diajarkan adalah Astaghfirullahaladzim. Loh, kita ini kan baru melaksanakan sebuah ketaatan. Kok langsung istighfar? Bukannya istighfar itu ketika kita sedang mendapatkan atau melakukan sebuah kemungkaran atau kemaksiatan. Ternyata tidak. Istighfar bukan hanya untuk itu. Dan yang kedua, kenapa suruh istighfar juga? Karena sholat kita bisa jadi dalam sholat ini banyak sekali kita melibatkan, memberikan ruang kepada setan dalam mengerjakan sholat. Maka kita perlu istighfar, astagfirullahaladzim, dan seterusnya. Baik, selanjutnya, saudara sekalian, ada beberapa hal dasar yang bisa kita dalami, kita hayati, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita derajat khusyuk dalam sholat. Yang pertama adalah melawan godaan setan. Jadi begini, kita harus menanamkan pada diri kita bahwa tidak ada perbuatan baik, tidak ada amal soleh, tidak ada ketaatan kecuali di pihak lain ada orang yang sangat benci kepada kita, yang ingin menghancurkan hasil amal kita, yaitu setan dan iblis. Itu satu hal yang perlu kita frame, kita bangun. Saya mau sholat, ingat, sholat ini adalah amal baik. Pasti ada setan yang akan menggoda saya bagaimana supaya saya tidak khusyuk. Jadi jangan merasa nyaman. Jangan merasa berada di zona aman. Karena iblis sudah punya komitmen kepada Allah. Jadi saat dia dikeluarkan dari surga, kan dia minta, ya Allah tangguhkan saya. Saya ingin menggelincirkan hamba-hambamu untuk memperbanyak menjadi pengikut saya nanti di neraka. Dan Allah mengiyakan, ya. Innaka minal mudharin. Jadi kita ini sebetulnya dalam zona yang tidak nyaman sampai hari kiamat. Ya, satu hal kalau tadi ya, kita harus ngeh terus ketika kita akan melakukan sebuah kebaikan, ingat setan sedang mengincar kita. Maka tidak ada pilihan dari bagi kita kecuali kita harus melawan. Karena di dunia ini adalah yang ada hanya al-haq dan batil. Kita harus melawan. Melawan ketika sholat adalah aku harus bagaimana bisa khusyuk. Bagaimana kita khusyuk? Kita belajar. Belajar sebagai orang-orang yang khusyuk sholatnya. Nanti kita akan mengambil beberapa contoh dari orang yang sudah almarhum. Dari kisah salafus saleh dan sahabat Nabi. Karena kalau kita mengambil kisah dari orang yang masih hidup sekarang, orang ini kalau sholat khusyuk sekali ya. Kasihan. Kalau nyampe kepada dia nanti malah justru Masya Allah langsung takabur, ya rusak lagi hatinya. Kemudian yang kedua, konsentrasi. Fokus. Kita sedang hadir dalam sholat, kita sudah mulai mengkondisikan pikiran kita ini sedang akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fokus. Jangan melegal, jangan mempersilahkan. Kan biasanya ada pengalaman dari teman-teman,
Saya itu sering banget loh kalau ada saya lupa naruh barang, itu ketika pas masuk itu ingat loh. Nah, kita ingat ada teman seperti itu pengalamannya. Ya Allah, kok susah banget nyari HP, nggak ketemu-ketemu nih. Yalah, salah dulu lah. Berharap kemudian ingat dan ingat beneran. Nah, ini satu petaka sebenarnya. Karena di situ sudah kita misalkan sudah setan hizib ya, yang sudah mengingatkan hal-hal yang hilang dari kita, pas sholat jadi ingat. Yang ketiga adalah menjauhi maksiat. Ketika kita merasa susah untuk khusyuk, yuk kita lihat diri kita, jangan-jangan pada hari ini ada hal-hal maksiat yang kita lakukan. Ada dosa-dosa yang kita lakukan, baik langsung berhubungan dengan Allah atau berhubungan dengan sesama manusia. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah suatu hari merasa mengalami hal yang aneh dalam hidupnya, yaitu sulit menghafal. Yang selama ini beliau tidak mengalami kesulitan. Akhirnya beliau kemudian mengadu kepada gurunya Imam Malik, Imam Waqi', syakautu ila waqi'in su'a hifdzi farsyadani ila tarkil ma'asi. Jadi aku mengadukan kepada guru Imam Waqi' tentang guru punya hafalanku. Ini kenapa kok tiba-tiba susah sekali menghafal. Dan Imam Waqi' kemudian menyampaikan, menasihati untuk meninggalkan maksiat. Imam Syafi'i, maksiat apa yang saya lakukan? Dia berpikir, dan akhirnya kemudian di banyak riwayat ada sedikit perbedaan. Ada yang mengatakan, oh, beberapa hari kemarin sempat terlihat aurat wanita, betis kaki seorang wanita saat melewat dia terlihat. Bukan sengaja melihat ya. Bukan ngintip, bukan nyari-nyari situs untuk melihat. Bukan, ini terlihat. Tapi saking begitu bersihnya hati seorang Imam Syafi'i, sehingga ada noda kecil pun berefek pada daya hafalnya. Kemudian beliau istighfar sebanyak-banyaknya, dan kemudian ketika melewati itu karena memang di daerah yang dilewati oleh Imam Syafi'i menuju ke rumah gurunya itu adalah melewatin pasar, melewatin banyak hal, sehingga di situ memang banyak wanita-wanita yang tidak berjilbab, terbuka auratnya, dan akhirnya beliau kemudian mengambil jalan yang tidak sensitif. Dan luar biasa, hasilnya luar biasa, daya ingatnya menjadi luar biasa, sampai disebutkan ketika itu ketika mau menghafal sebuah buku itu, ada buku dibuka, maka halaman setengahnya itu ditutup supaya apa? Takutnya nanti terhafal. Jadi dia satu-satu. Sangat begitu josnya daya hafal itu. Jadi menjauhi maksiat ini menjadi hal yang perlu kita fahami untuk bisa mendapatkan khusyuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya sekali rahmati Allah, kiat lain khusyuk dalam salat yang pertama adalah istihdharul qalbi. Ingat ya, ini adalah hal-hal yang kita upayakan macam apa ya, hanya ikhtiar kita bagaimana supaya memberikan khusyuk. Istihdharul qalbi, menghadirkan hati, mengosongkan hati dari hal-hal yang tidak boleh mencampuri atau mengajaknya bicara. Yang lebih sederhana lagi adalah istihdharul qalbi adalah menghadirkan hati, jiwa plus berarti fisik, bahwa kita sekarang sedang sholat. Ketika kita sudah mengatakan Allah dalam takbiratul ihram, rukun yang pertama Allahu Akbar, kan Allah Akbar, Allah Maha Besar. Maka selain Allah itu adalah kecil. Ada pengalaman teman kemarin. Ada seorang yang punya janji, dia akan menjemput saudaranya di terminal di Kabupaten Serang. Dia harusnya 3:30 sudah berjalan, dia jam 4.30 baru berjalan pas subuh. Dia kalau telat, dia khawatir dalam hatinya, itu khawatir karena ini anak perempuan. Kalau nanti
di terminal yang gelap itu ada yang ngojek menawarkan, pokoknya dia galau itu, khawatir ya Allah. Tapi kalau dia mengejar terlalu fokus kepada sana, dia akan meninggalkan sholat pada tepat waktunya. Pas beneran, jadi di pertengahan jalan itu azan, pertengahan jalan kemudian sudah qomat. Maka disinilah perang. Mana kita mengutamakan Allah atau mengutamakan makhluk Allah? Dalam dirinya, ya takut juga nanti bagaimana nih orang anak perempuan ini. Tapi ini orang kemudian Bismillah, Allahu Akbar, Allah itu maha besar, Allah maha segalanya. Ya Allah, kuserahkan keselamatan saudariku perempuan ini, aku akan memenuhi panggilan untuk sholat. Dia sholat dulu. Baru kemudian setelah berjamaah dapat rakaat berjamaah di masjid, kemudian lanjut perjalanan dan subhanallah ternyata luar biasa. Sampai di sana ternyata saudari yang sedang ditunggu di terminal penurunan penumpang itu dari bis provinsi lain itu ternyata belum datang. Biasanya bis itu datang jam 4, ternyata saat itu datang bis itu jam 5. Masya Allah. Jadi sholat dapat tepat waktu, saudarinya juga datang dengan selamat. Allah itu maha besar. Pahit-pahitnya seandainya pun terjadi hal yang tidak diinginkan, kita sudah memasrahkan kepada Allah dan Allah itu maha segalanya. Allah itu yang menjaga kita, bukan kita yang menjaga saudara kita juga. Jadi kita menghadirkan Allah dalam sholat, istihdharul qalbi. Kemudian at-tafahum li makna al-kalam. Senantiasa mengarahkan pikiran untuk memahami makna yang dibaca. Nah, inilah Ustaz sekalian, menjadi hal yang sangat urgent bagi kita untuk bisa belajar atau bisa memahami bahasa Arab. Ustaz susah amat, Ustaz, ya Allah, umur saya udah kayak begini, gimana? Minimal bacaan-bacaan sholat itu yang kita pahami. Mulai dari doa iftitah, kemudian Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian surat-surat pendek. Surat-surat itu kan yang menentukan kita. Kita itu bebas memilih surat mana. Surat yang favorit. Silakan pahami maknanya. Surat terjemahan, karuan terjemahan juga banyak. Setelah itu ruku, subhana rabbiyal azim, kemudian sampai kemudian sujud tahiyat itu kan bacaannya sederhana ya. Maksudnya tidak banyak. Bisa lah dihafal. Target satu pekan ini saya harus paham makna bacaan-bacaan yang dibaca dalam sholat. Sehingga ketika sholat itu memang kita bisa tuh menghayati apa yang dibaca. Jangan ketemu imam sedang membaca ayat-ayat tentang neraka, tentang iqab, tentang makanan ahli neraka, ada zakum, ada dhori, yang begitu pedih tapi terlihat oleh kita senyum-senyum. Jadi jelas banget sepertinya kamu nggak paham apa yang dibaca oleh imam. Dan luar biasa, saudara, kalau kita memahami apa yang kita baca dalam sholat, insya Allah itu menjadi bagian yang sangat luar biasa efeknya dalam membantu kita untuk khusyuk. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatiman. Di situ ada fawailul lil musallin. Neraka bagi orang yang sholat. Oh, ternyata terancam juga kita ini, celaka ketika kita sholat. Ternyata ada lanjutannya gitu. Insya Allah tidak sulit. Insya Allah bisa kita coba, sudah. Silakan kita masing-masing dari sekarang mulai mengazamkan diri untuk memahami minimal bacaan-bacaan yang dibaca dalam sholat. Karena 5 kali kita minimal 5 kali kita melaksanakan sholat, belum sholat sunnah. Kita tempel di kantor kita tempel di kamar tidur kita dan seterusnya yang bisa kita lihat oleh kita. Kalau perlu yuk talakis dengan istrinya, dengan anaknya. Nah, tolong biar saya itu betul-betul paham. Alhamdulillah, segala puji lillah bagi Allah dan seterusnya. Insya Allah ini bisa membantu sekali, saudara. Kemudian yang ketiga, ar-raja wal khauf. Ar-raja itu penuh harap, al-khauf takut. Jadi harap-harap cemas bahwa sholat kita itu diterima apa enggak ya kira-kira gitu. Jangan-jangan sholat kita itu hanya isqat lil wujub, hanya menggugurkan kewajiban. Kita perlu
perlu menghadirkan jiwa ini. Ar-raja' wal khauf. Kemudian yang keempat, dzikrul maut. Mengingat mati. Makanya dulu ketika kami di Kairo, imam sering banyak imam ketika mau salat itu sallu salatal muwaddi'. Sallu salatal muwaddi'. Salatlah kalian sebagaimana salat terakhir. Jadi menganggap mengingatkan kepada para jamaah yang akan berjamaah ini, anggaplah bahwa salat kita ini adalah salat yang terakhir kali. Sehingga bersungguh-sungguh untuk menghadirkan salat yang khusyuk, karena setelah ini akan meninggal. Gitu. Jadi memposisikan diri untuk bahwa jangan-jangan salat kita ini adalah salat yang terakhir, sehingga kita perlu khusyuk. Bukan berarti salat-salat yang lain enggak khusyuk, tidak. Ini hanya menjadi salah satu trik saja. Bisa jadi ketika kita diingatkan dengan kematian yang datang tanpa mengenal waktu, tanpa melihat dulu siapa berapa umurnya dan siapa dia, jabatannya dan seterusnya, maka ini bisa pengalaman banyak hal itu menjadi salah satu trik untuk bisa menghadirkan al-khusyu' fi sholati. Nah, secara singkat karena sampai 645 ya. Keutamaan khusyuk dalam sholat. Ada 4 yang saya sertakan dalam slide ini. Yang pertama, keutamaannya adalah dapat memperoleh kebahagiaan atau keberuntungan fid dunya wal akhirah. Seperti surat Al-Mu'minun ya. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang beriman yang sholatnya khusyuk. Ini adalah keutamaan atau keistimewaan pertama yang didapatkan oleh mereka al-khashi'ina fi salat. Siapa yang tidak ingin bahagia? Saya yakin semuanya kita ingin hidup bahagia. Bahkan tidak sedikit kita mengorbankan banyak hal untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Orang bayangkan kalau kerja mendapat uang banyak, itu dia akan bahagia. Maka banyak dari kita TKI, TKW yang keluar negeri untuk mencari rial atau dolar atau dinar, anggapan bahwa itu adalah akan menjadikan dia bahagia atau keluarganya bahagia. Tapi tak sedikit yang kemudian akhirnya mengorbankan nyawa demi mendapatkan itu. Nah, di sini ada nih fasilitas lain yang lebih ringan. Kita sholat khusyuk insya Allah. Bahagia dunia dan akhirat. Kedua, sholat khusyuk juga dapat memberikan ketenangan dalam hati. Dan tidak gelisah apabila mendapatkan musibah atau cobaan hidup. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam bersifat suka mengeluh. Betul enggak? Kalau saya ya dong, ini kan Al-Quran. Jadi karakter manusia itu adalah suka mengeluh. Sedikit tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tidak keinginan kita mengeluh, ya Allah, coba kalau saya begini. Dikasih pandemi kemarin, awal-awal enak, misalnya hidup di pesantren, gak ada santri, enak ya. Kerjanya hanya administrasi, hanya online-online, tidak berhadapan dengan dahsyatnya tingkah laku anak-anak kita. Udah berjalan, ya Allah, ternyata jenuh juga ya. Rindu melihat anak-anak. Sekarang udah mulai offline nih. Online 2 tahun, kemudian offline, akhlak anak-anak kita kan lumayan ya, karena mereka sudah dikenakan dunia gadget gitu ya. Ya Allah, sabar gitu. Dan seterusnya. Ya, idza massahu syarru jazua. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Wa idza massahu khairu manu'a. Dan apabila mendapat kebaikan, dia jadi kikir. Illal musallin, kecuali mereka orang-orang yang melaksanakan salat. Hum ala salatihim daimun, mereka yang tetap setia melaksanakan salatnya, istiqomah khusyuk dalam salatnya. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah sholat khusyuk juga dapat menghapus dosa-dosa kecil selama orang yang sholat itu tidak melakukan dosa-dosa besar.
As-salawat ini hadis Nabi Muhammad SAW. As-salawatul khams mukaffiratun ma bainahunna idza istanabal kabair. Jadi salat fardu itu menghapus dosa-dosa kecil yang dikerjakan di antara waktu-waktu itu. Tentu selama tidak dosa-dosa besar yang dikerjakan. Jadi dengan salat insya Allah itu sudah bagian dari kiat kita menghapuskan dosa-dosa. Kemudian yang keempat, salat khusyuk juga dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi ini juga bisa menjadi standar buat mengukur sholat kita. Ketika kita sedang melakukan sholat, kemudian selesai dan kita kemudian kembali kepada aktivitas yang bernilai dosa atau minimal syubhat, berarti fungsi sholat kita belum berjalan sebagaimana mestinya. Karena Allah sudah menyampaikan inna salata, sungguh sholat itu tanha dapat mencegah kita untuk melakukan perbuatan mungkar dan keji. Allah menciptakan kita dan Allah memberikan panduan kepada kita. Ternyata dalam realita kehidupan kita nggak berjalan, berarti kita ada yang tidak sesuai dengan SOP kita tidak sesuai dengan apa yang disampaikan atau diajarkan oleh Allah kepada kita. Berarti sholat kita masih bermasalah. Nah, di sini kita perlu membangun sensitivitas diri terhadap hal seperti ini. Ketika kita sholat kok masih kurang khusyuk, kenapa ya? Berarti di dalam hati kita ada masalah, gitu. Jadi kita tidak hanya sensitif kepada kekurangan-kurangan fisik, tapi kita sensitif kepada penyakit-penyakit yang ada dalam hati dan jiwa kita. Kenapa? Semuanya berkaitan dengan jiwa ini kan akhirat ya. Akhirat itu kan subhanallah, Allah Nabi Muhammad SAW menyamakan antara kehidupan dunia dan akhirat itu seperti air laut dan air di lautan. Air di lautan itu itulah akhirat. Dan ketika seseorang mencelupkan jarinya di dalam air laut itu, kemudian yang menempel di dalam jari itulah dunia. Masa iya kemudian kita mengutamakan setetes air yang menempel di jari dan kemudian mubazirkan dan melantarkan air lautan yang begitu luas. Walil alal akhiratu khairun wa abqa, akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Maka ketika kita merasa ada penyakit hati seperti ini, kita harus membangun sensitivitas yang luar biasa, langsung kita terapi, langsung kita carikan obat. Dengan silaturahim, dengan banyak istighfar, dengan dekat kepada Allah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tema yang terakhir adalah tentang kisah nih. Ada beberapa kisah bagaimana orang hamba Allah salafun saleh yang lalu pernah melaksanakan atau menerapkan, mencontohkan kepada kita bagaimana orang yang khusyuk dalam sholat. Ini adalah yang pertama, sahabat Nabi yang bernama Abbad bin Bishr bersama Ammar bin Yasir. Ada yang kenal dua sahabat ini? Kenal di Sirah. Masya Allah. Kenalnya di tulisan ya, karena Iya. kita memang belum pernah hidup bersama beliau. Jadi kisahnya secara singkat. Selepas kemenangan kaum muslimin dengan melawan orang kafir dalam perang Dzatur Riqa, salah satu perang yang dialami oleh Rasulullah, Dzatur Riqa. Kemudian dalam perjalanan, jadi ketika sudah kemenangan, beliau kemudian pulang ke Madinah. Nah, dalam perjalanan pasukan muslimin ini terpaksa bermalam di sebuah tempat. Karena gelap kan, istirahat dulu. Nah, kemudian biasa ketika sedang istirahat dan bukan di daerah yang aman, karena itu daerah dalam perjalanan berarti bukan daerahnya kan. Lantas kemudian Nabi Muhammad SAW meminta kepada salah seorang sahabatnya untuk menjadi atau melakukan hirosah, melakukan penjagaan. Jadi yang lain tidur, beberapa orang ditugaskan dia berjaga, tidak tidur. Khawatir, jangan-jangan masih ada musuh yang masih mengejarnya. Dan kemudian sahabat yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk melakukan hirosah di kesempatan kali ini adalah
dua sahabat Nabi yang bernama Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir. Dua orang sahabat ini ternyata adalah satu dari kaum Muhajirin, yang satu dari kaum Ansar. Keduanya ini pernah akhan Nabi bainahuma. Nabi pernah mempersaudarakan keduanya. Itu luar biasa ya. Orang yang dipersaudarakan oleh Nabi ini sampai seperti ini. Dalam hal-hal yang mengancam nyawa mereka siap bersama. Walhasil akhirnya sahabat ini Abbad bin Bishr dan kemudian Ammar bin Yasir, akhirnya dialah yang khirosa. Kemudian sebenarnya kedua sahabat ini juga sebenarnya dalam keadaan lelah semua, termasuk kedua sahabat. Nah kemudian di situ kemudian Abbad bin Bishr ini mempersilahkan kepada Ammar yang terlihat sangat lelah dan capek untuk tidur dulu. Khawatir kalau kita kedua-duanya langsung berjaga dua-duanya, khawatir malah tidak maksimal. Jadi mereka mengambil opsi, Ammar silakan atau istirahat aja dulu, saya yang jaga. Nanti di pertengahan sampai jam sekian, nanti saya akan bangunkan kamu yang jaga, saya yang akan istirahat. Dulu kita di Kairo juga kalau kita ada agenda katibah, dulu katibah ya, atau mabit sekarang itu kita selalu ada hirosa. Tapi hirosa di sini bukan hirosa takut ada musuh yang mengintai kita, tapi khawatir kebablasan tidurnya, karena kita ada agenda qiyamul lail. Jadi kita hirosa. Hirosa pun banyak banget, bukan 2 orang. Oke, dari jam 10 sampai jam 11 si fulan, 11 sampai 12 si fulan, 12 sampai jam 1 malam si fulan. Jadi 1 malam bisa 5 orang. Jadi berbagi-bagi waktu supaya bisa istirahat. Tapi kalau 2 orang ini, 2 sahabat ini bukan. 2 sahabat ini berhirosa, berjaga itu betul-betul mengamankan, khawatir ada bara bahaya yang mengintainya. Karena mereka sedang pulang dari perjalanan perang. Dan mereka bukan naik pesawat. Mereka kan jalan kaki dan naik kuda. Jadi masih sangat memungkinkan dikejar kembali. Walhasil kemudian Ammar istirahat dan Abbad kemudian berjaga-jaga. Setelah kemudian Abbad sudah berkeliling, memastikan keadaannya itu aman, dan dia sudah merasa sepertinya aman, maka kemudian Abbad ini luar biasa. Dia rindu dengan sholat malam. Dia rindu ingin membaca Al-Quran dalam keadaan sholat. Jadi bisa memadukan bermeditasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membaca kalam-kalam Allah di waktu yang sangat hening, di waktu yang sangat mustajab. Dia rindu dengan keadaan itu. Akhirnya kemudian tentu menurut istiadat beliau sudah aman ya. Akhirnya beliau sholat. Dan selanjutnya setelah sholat ternyata Ustaz sekalian ada mata yang mengintai. Ada musuh yang ternyata sedang memata-matai, masih mengejar dan ingin membunuh Rasulullah SAW. Orang kafir ini melihat, oh itu si Abbad itu. Kalau Abbad nggak tidur sendiri berarti dia sedang berjaga. Kalau dia berjaga berarti ada yang dijaga, dan saya yakin itu yang dijaga di atas itu adalah ada Rasulullah SAW. Maka kemudian dia memanfaatkan, akhirnya ketika Abbad sedang sholat, sedang khusyuknya sholat, kemudian ada panah yang melesat mengenai tubuhnya. Yang pertama ini kena di tangannya. Abbad tidak membatalkan sholat. Jadi panah itu diabaikan begitu saja, dia terus melanjutkan sholatnya seakan tidak terjadi apa-apa. Tak lama berselang, kemudian panah kedua, faromahu, ar-rajulu bisahmin akhar fa'asabahu, fa'ala Abbad kama fa'ala fil ula. Langsung melanjutkan sholat, asik membaca surat Al-Kahfi saat itu dalam sebuah riwayat yang dibaca adalah surat Al-Kahfi. Malah saat panah yang kedua, masih terus melanjutkan sholatnya. Faromahu ar-rajulu bisahmin thalithin. Kemudian panah yang ketiga pun melesat. Fantaza'ahu Abbad kaman taza'a sabiqi. Dan Abbad tetap melanjutkan. Ya ini panah ya. Ini bukan
nyamuk yang masuk di telinga, atau lalat yang memutar-mutar di sekitar kepala kita, atau laron di momen itu banyak banget ceplas. Lihat ini gambaran orang yang sangat khusyuk. Luar biasa dia. Nah kemudian, tak lama kemudian, setelah selesai sholat, Abbad membangunkan temannya atau sahabat Ammar bin Yasir. Setelah salam kanan dan kiri, barulah kemudian ia menarik Ammar yang sedang tidur. Spontan saja Ammar terbangun dan kaget. Ya, Ammar kaget. Kenapa? Karena ketika terbangun melihat saudara sudah penuh berlumuran darah karena tiga anak panah. Kemudian si sahabat tadi mengatakan, ya subhanallah, kenapa engkau tidak bangunkan dari sejak panah pertama? Nah ini yang saya luar biasa terharu nih, ini nih. Ungkapannya disampaikan oleh sahabat Abbad. Kuntu fi suratin aqra'uha falam uhibbu an aqta'aha. Ya kira-kira kalau sekarang, ya maaf ya Ammar, tadi saya itu begitu syahdu dalam membaca surat dan saya tidak ingin memutus kesahduan saya dalam membaca surat Allah, surat-surat Al-Quran dalam surat saya. Hatta afraha minha, sampai saya selesai. Allah memberikan al-lazzah dan nikmat yang luar biasa kepada seorang Abbad ketika sholat. Nabi mengatakan, waimullah, ini sebuah qasam, sumpah, demi Allah, laula khaufi min an adhiya thahran min thuhuril muslimin, kalau bukan karena saya takut menyia-nyiakan wasiat amarali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hifdi, kalau bukan karena saya takut menyia-nyiakan amanah yang diberikan oleh Nabi kepada saya untuk menjaga kaum muslimin ini, lakana qat'un nafsi ahabbu ilayya min qat'iyah. Sungguh saya meninggal wafat dalam keadaan sholat tadi itu lebih aku sukai. Maksudnya apa? Sebenarnya kalau ini bukan karena amanah, karena Nabi mengamanahkan kepada mereka berdua untuk menjaga kaum muslimin yang sedang istirahat. Kalau saya nggak ingat itu, saya sebenarnya itu pengen lama-lama. Biarkan dipanah mau 5 kali, 10 kali sampai saya meninggal dalam keadaan sholat. Sampai sebegitunya ketika kenikmatan dan kelezatan khusyuk didapatkan oleh seorang hamba dalam sholat. Jadi luar biasa, ini yang perlu kita teladani. Yuk kita belajar nih, kita baca nih bagaimana sirah seorang sahabat Abbad ini sehingga begitu dahsyat mendapatkan kenikmatan khusyuk dalam sholat ini. Kalau yang berkaitan dengan nyawa itu bisa dilalui, bagaimana hanya kalau sekedar ini kan kalau kita sholat kadang mobil lewat gede, sekali lah gangguan lah karena memang kita dalam keadaan melakukan kebaikan dan mengintai kita. Baik, masih 2 menit lagi. Langsung saja, kisah yang kedua adalah tentang bukan sahabat Nabi, ini di bawahnya lagi. Jadi tabi'in, ada Hatim al-Asam. Jadi suatu hari su'ilah Hatim al-Asam rahimahullah. Seorang Hatim ini pernah ditanya. Karena ini dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwa Hatim ini pernah mengimami sholat di masjid. Nah saat sholat telah selesai, ia menengok ke belakang dan terkejut melihat jamaah itu kok nggak ada gitu. Tadi pas sholat pertama, pas lagi mengingatkan rapatkan safnya dan seterusnya, itu banyak jamaahnya gitu. Saat beliau selesai nggak ada. Oh ternyata kemudian jamaahnya banyak yang keluar. Kemudian beliau bertanya, kenapa beliau keluar? Ternyata ada kalau bahasa Islam kayak gempa begitu ya. Ya khawatir roboh gitu sementara mereka sholat. Dan mereka sahabat dah. Pak Ustaz Imam, Syekh Imam tadi tidak mendengarkan, tidak merasakan ada itu. Hatim mengatakan, tidak. Saya tidak merasakan apa-apa. Atau merasakan tapi kecil gitu. Kemudian ditanya, kaifa takhsha'u fi salat? Ya salam. Bagaimana kau bisa khusyuk dalam salatmu wahai Hatim al-Asam rahimahullah? Beliau mengatakan, bi an aquma fa ukabbir shalah. Saat aku berdiri, aku bertakbir melaksanakan untuk salat, Allahu Akbar, wa atakhayyalul ka'bata amama aini. Imam Hatim menghayal seakan-akan Ka'bah itu berada di depan matanya.
Ka'bah itu bukan fisik Ka'bahnya, tapi seakan-akan Allah itu berada di depannya. Wasirat tahta qadami, dan sirat itu ada di depan kaki saya. Wal jannatu an yamini, surga di sebelah kanan saya. Wan naru an shimali, neraka di sebelah kiri saya. Wa malakul mauti warai, dan malaikat maut ada di belakang saya. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'ammal salat, dan Rasulullah juga wa adhunnuha akhir salat, dan saya menganggap bahwa salat ini jangan-jangan salat yang terakhir. Fa ukabbirullah, saya bertakbir wa bita'zim, dengan mengagungkan, wa aqra wa atadabbar wa arka bi khudu', dan waj'al fi salati al khawfu min Allah war raja' thumma usallim wa la adri aqabiltu am la. Jadi ketika salam dan saya tidak tahu salat saya diterima atau tidak. Ini ada sebuah trik yang dilakukan oleh Hatim untuk bisa menjadikan salatnya supaya bisa khusyuk. Membayangkan malaikat maut di belakangnya, gitu. Dia agak merasa aman. Apa? Jangan-jangan salat ini dicabut. Gitu. Jangan-jangan pas salat pun dicabut nyawanya. Itulah yang menjadikan kemudian salatnya Hatim al-Asam itu menjadi seperti itu. Nah, ini adalah dua contoh kisah sederhana yang bisa kita akses dalam literatur buku-buku sirah. Silakan didalami. Siapa itu Abbad, bagaimana Ammar, bagaimana Hatim, bagaimana Rasulullah SAW. Insya Allah dengan membaca sirah orang-orang yang real, bisa mensangat khusyuk, dan ditambah kita berdoa, kita berazam kepada Allah, insya Allah Allah berikan khusyuk dalam salat kita. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Sudah jam 6.47, lebih 2 menit. Yes. Yang benar dari Allah, yang dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustaz Rani Saputra. Barakallahu fiik. Jazakallah Ustaz Hasanuddin Azali yang telah memaparkan materi tentang khusyuk dalam sholat ya. Masya Allah, luar biasa gitu ya. Nah, kalau kita mendalaminya, banyak yang belum ada ilmunya ya di kita ini ya. Alhamdulillah dari pemaparan ini luar biasa ya, kita akan memahami tentang ilmu khusyuk dalam sholat ya. Dan tentunya syarat-syaratnya lumayan juga ini ya. Lumayan banyak juga gitu ya. Dan memang itu adalah konsekuensi dari bagaimana kita untuk mendapatkan khusyuk itu ya. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, ilmu ini sangat luar biasa buat kita. Mungkin nanti Ustadz minta kopi materinya ya. Insya Allah. Untuk BK dan untuk peserta mungkin ya. Insya Allah. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, kita ada waktu mungkin sekitar 13 atau 12 menit. Silakan untuk yang mau bertanya, ya, monggo silakan. Ada, langsung saja. Kita ada waktu 12 sampai 10 menit. Ada Pak Ahmada di sini. Monggo. Ada pertanyaan? Izin bertanya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kiat-kiat untuk menghilangkan was-was, baik itu wudu maupun mau sholat? Mungkin tadi sudah dijelaskan, tapi mohon lebih dijelaskan lagi, lebih dalam lagi, lebih rinci lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin langsung Ustaz. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakumullah kepada Pak Ahmad atas pertanyaan yang saya yakin ini mewakili sebagian kita. Saya juga punya teman, dia itu sering banget kalau udah wudu nggak pernah deh, pokoknya sekali selesai. Pasti dia akan ada yang diulangi. Sholat pun juga. Dan sekarang pun saya juga ada beberapa teman yang kalau sholat bukan tiap sholat, tapi sering. Di rakaat kedua kemudian batal. Baru rakaat pertama, dan saya tanya perkataannya bukan batal karena kentut atau karena apa, enggak. Memang karena was-was. Jadi pertama yang bisa kita pahami adalah satu, bahwa was-was itu adalah
tipu daya, godaan dari setan. Was-was, ada satu setan yang bernama Hizib inilah yang selalu kemudian memberikan rasa was-was kepada hamba-hamba yang tidak khusyuk, hamba-hamba yang mudah digoda dalam melakukan sholat atau ibadah yang lainnya. Yaitu pertama yang harus dipahami adalah bahwa was-was itu adalah bukan mubtilatus sholat, bukan hal yang membatalkan sholat. Silakan baca buku-buku fikih. Tidak menemukan bahwa was-was adalah termasuk hal yang membatalkan sholat. Maka jangan dibatalkan sholatnya. Kecuali kalau kita menemukan dalam akidah saya, dalam mata fikih saya, fikih ini ternyata saya menemukan tuh yang membatalkan sholat diantaranya was-was. Silakan batalin kalau kalian berkeyakinan. Silakan ada landasan dan dalilnya. Tapi sebatas pengetahuan saya, itu yang membatalkan sholat banyak tapi tidak ada was-was. Maka jangan dibatalkan. Yang pertama itu. Jadi was-was bukan min mubtilatis shalah ya. Jadi ketika saya membatalkan sholat, kita sedang berinteraksi, bermeditasi dengan Allah, kok tiba-tiba kita kemudian membatalkan oleh karena godaan setan. Jangan-jangan kita ini malah justru kok begitu lemah, kok malah mengutamakan bisikan setan daripada kita sedang khusyuk sholat dengan kepada Allah. Coba itu mungkin logika sederhana yang barangkali bisa kita bangun. Harapannya bisa memudahkan kita untuk melawan was-was itu. Kita sedang sholat, ada was-was bisikan setan. Kita kemudian membatalkan, berarti kita kalah kan? Kita sedang ngomong dengan Ustaz Roni ini. Lagi ngomong kemudian sedang ngomong, kita langsung putus atau kita langsung pergi meninggalkan. Bagaimana rasa Ustaz Roni? Ini anak nggak tahu adab sopan santun ya. Ini baru ngomong langsung meninggalkan begitu saja. Kita sedang sholat, tiba-tiba kita batalin aja. Gitu. Jadi nggak boleh membatalkan sholat kecuali itu oleh karena hal-hal yang membatalkan sholat. Dan was-was itu tidak. Pertama. Yang kedua, yang bisa kita lakukan adalah Ustaz Ahmada dan kita semuanya. Tadi, at-tafahum li ma'nal kalam. Coba memahami bacaan-bacaan ketika dalam wudu. Kan ada tuh ya. Nawaitul wudu'a, kalau kita mau melafalkan wudu kan diantara yang madzhab yang membolehkan melafal atau menjaharkan niat, itu kan katanya itu membantu khusyuk. Saya wudu, ya Allah saya mau wudu karenamu. Jadi kalau ada teman yang ngomong, gimana tadi? Insan sudah turun. Ini godaan juga itu. Wudu. Jadi untuk bisa khusyuk itu sulit. Tapi untuk bisa tidak khusyuk itu banyak. Makanya harus fokus pada hal-hal yang menggoda ini gitu. Ya, tafahum, coba dimaknai itu. Yang ketiga, yang lagi pada kiat yang di slide tadi, menghadirkan. Kita ini mau wudu ya, bukan mau olahraga. Wudu itu adalah syariat Allah, salah satu syariat Allah yang dilakukan sebelum kita melakukan sholat. Kita bukan olahraga, kita bukan hanya aktivitas biasa. Kita ini wudu adalah ada tuntunannya, ada rukunnya, ada sunnahnya. Sehingga ingat kita ini wudu adalah karena mau ada Allah. Masa sih kita tidak fokus berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui syariatnya ini. Begitu. Dan yang terakhir, sebenarnya yang terakhir ini tapi yang paling penting, berdoa. Minta kepada Allah, ya Allah, jadikan, ya Allah aku minta kau mudahkan saya untuk bisa khusyuk dalam melakukan semua amal ibadah. Saya katakan di pengantar awal, khusyuk itu taufik. Kita harus meminta, selain berusaha, kita harus meminta. Banyak sekali kisah dalam sejarah kita. Misalnya begini, contoh satu sederhana saja, Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar itu kan dulu orang yang luar biasa, garda terdepan dalam memerangi dakwah Nabi. Menyakiti banyak kaum muslimin, bahkan saudaranya sendiri, bahkan mau membunuh Nabi. Tapi ternyata melalui diantaranya doa Nabi, Allahumma aizzal Islam bi ahadi amrayni. Allah,
jayakan Islam, muliakan Islam ini dengan salah satu Umar, yaitu adalah Umar bin Khattab. Allah mengabulkan Umar bin Khattabnya. Jadi doa. Banyak hal yang mustahil, insya Allah dengan doa nggak ada yang mustahil. Perang Badar jumlah kaum muslimin yang sangat kecil dengan fasilitas perlengkapan yang jauh lebih kurang daripada lawan, dengan izin Allah Nabi berdoa supaya luar biasa kan, sampai sorbannya jatuh, sampai Abu Bakar itu merasa ibah dengan doanya Nabi itu. Saking khusyuknya Nabi dalam berdoa. Nabi Zakaria, istrinya yang sudah divonis mandul, tapi dengan doa. Jadi dengan doa insya Allah tidak ada yang mustahil. Jadi khusyuk ini bagus banget Pak Hamadah. Ini menjadi hal yang harus kita jadikan target. Target jangan dunia saja nih. Target diantaranya, target saya bagaimana bisa khusyuk dalam ibadah-ibadah saya. Sholat saya, sedekah saya biar juga ria-ria, khusyuk untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka doa. Jangan lupa senantiasa kalau dalam doa, ya Allah, karuniakan kepada kami khusyuk dalam segala hal ibadah yang dilakukannya. Itu mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan, dan saya yakin masih banyak hal yang bisa atau pengalaman dari yang lain yang bisa disampaikan sehingga menambah kiat-kiat dan titik kita bisa menjadi khasyi'in adillah. Jazakumullah khair. Allah. Terima kasih Ustadz Hasanuddin dan Ahmada. Kemudian ada Bu Elin. Ini kita tinggal 4 menit lagi, Bu. Assalamualaikum Bu Elin. Baik, kita kasih waktu satu lagi penanya. Mangga yang mau bertanya silakan. Bu Azri itu. Mangga Bu. Bu siapa? Assalamualaikum. Azri ya. Mangga Bu, mangga Bu. Iya, assalamualaikum. Izin bertanya. Saya kan ini ya perempuan, istilahnya ibu-ibu ya dengan anak kecil. Ini biasanya sering dialami perempuan pada umumnya. Misalnya lagi sholat, terus digangguin anak kecil, kadang mukanya sampai miring. Intinya auratnya terlihat lah, kadang rambutnya keluar atau kakinya tersingkap. Itu sebaiknya dilanjutkan saja dengan menutupi kembali, atau dibatalkan, atau bagaimana ya Ustadz? Kadang suka ini. Ya, mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mau cerita dulu nih. Saat di masjid, waktu di Kairo, ternyata jamaah masjid ini ada yang kesel. Jadi waktu itu saya kalau sholat itu suka membawa anak ya, anak kecil. Dan ini namanya anak kan, masa dalam sholat kita ngatur kan enggak. Saat kita sholat berarti anak-anak kan bebas. Tujuan kita, ini yang kira bagus, maksud saya begini. Ya kita kan bawa anak itu untuk mengenalkan lebih dini dengan masjid. Mengenalkan lebih dini dengan contoh ibadah yang menjadi ibadah sangat penting, akan rukun Islam yang kedua, dan seterusnya. Tapi memang ketika sholat itu anak, bukan hanya anak saya, anak teman-teman saya juga, itu lari-lari, jadi ramai. Ternyata ada orang tua yang, ada jamaah masjid itu yang marah, langsung maju ke depan, pakai mic, istilahnya marah-mari kita, haram alaik, gitu. Gak boleh, dosa membawa anak ke masjid, saking marahnya dia, dosa membawa anak ke masjid, mengganggu orang. Saya sholat tidak bisa khusyuk. Berapa banyak jamaah yang sholatnya terganggu karena anak-anak ini. Kalau kau nggak bisa menjaga, nggak boleh bawa. Kita mungkin orang asing ya, jadi ada jamaah yang merasa ibah juga, kasihan gitu ya. Nah, kebetulan imam masjidnya pun kemudian langsung berdiri. Bukan apa ya, yang membela kita, tapi kita tetap diminta. Gitu. Jadi mohon maaf ya ajnabi, mohon maaf orang-orang asing gitu katanya. Jadi begini, bawa anak itu sebenarnya nggak ada masalah. Yang bermasalah adalah bagaimana kalau anak kita itu mengganggu sholat kita, mengganggu sholat jamaah yang lain.
Kalau ada orang yang tidak khusyuk karena anak kita, berarti kita sudah punya peran di situ. Kita telah merusak sholat jamaah lain dan seterusnya. Jadi saya sebagai imam masjid sini, saya tidak melarang. Katanya. Silakan bawa anak, tapi syarat pertama satu, ajarkan kepada anak, sering ingatkan sebelum ke masjid untuk tidak gaduh, tidak lari-lari. Kalau mau ke masjid ikut sholat atau diem. Nah, dari sini saya kembali ke pertanyaan tadi Ibu Azri ya. Ini umur berapa, Bu? Umur 1 tahun lebih, 1,5 tahun. Iya, udah bisa ini ya. Apa namanya? Gerak-gerak jalan mengelilingi kita ya. Jadi gini, Bu. Pertama, kita sepakat bahwa tadi sholat itu kan sholat meditasi yang paling luar biasa ya. Ini kita sedang berinteraksi, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menyiapkan segalanya untuk bisa khusyuk. Ini kita berbicara yang bisa-bisa dulu. Maksudnya begini, kalau kita bisa sholat, kalau Ibu di rumah maksudnya ya, bukan di masjid ya? Di masjid, di rumah. Ya, kadang Iya, di rumah. kalau di masjid juga gitu suka lari-lari ya, teriak-teriak namanya anak kecil. Kalau di rumah suka manjat-manjat. Iya. Jadi gini, Bu, kalau misalnya kita bisa janjian nih, kalau bisa nih. Misalnya nih suami di rumah, kalau bisa, ya udah ayah kamu sholat dulu di masjid. Kalau sudah, nanti jagain anak saya sholat. Ini kita sedang berbicara untuk bisa ideal, agar sholat kita itu betul-betul fokus untuk Allah, tidak terganggu dengan yang lain. Kalau pertama nggak bisa, kan suami saya di kantor, saya di rumah memang sendirian, gitu. Ya namanya kondisi tidak kan, yasiru wala tu'asiru. Mudahkan dan jangan mempersulit. Ketika memang tidak ada, masa nggak sholat? Kan tidak. Ya kan? Jadi misalnya anaknya sudah mulai dikondisikan, diberikan apa yang bisa bikin dia tenang. Kasih mainan yang kira-kira untuk waktu 10 menit ini anak-anak bisa dengan tenang main ini. Kemudian sholat. Kita sudah punya asumsi seperti itu tuh. Ternyata baru 1 menit sudah bosan dengan mainannya, dia sudah naik-naik. Yaitu kita tidak bisa apa-apa ya, yaitu menjadi sebuah hal yang keadaannya seperti itu. Rasulullah dulu juga sama. Rasulullah pernah ketika sholat kemudian Hasan atau Husain saya lupa, cucunya naik ketika sujud. Jadi ketika sujud Rasulullah tahu ada yang naik, dia dilamakan sujudnya. Sampai kemudian cucunya turun, kemudian dia seperti. Tadi maksudnya begini, Bu. Kita yang lebih paham keadaan rumah kita lebih paham keadaan karakter anak kita. Intinya bagaimana kita sebisa mungkin untuk bisa sholat tanpa terganggu oleh anak-anak kita. Kita sudah berusaha, tapi tidak, bukan berhenti. Pokoknya terus saja berinovasi. Karena anak berkembang ya, hari ini mudah didiamkan dengan mainan ini. Tapi ke depan mungkin tidak. Intinya ada rasa terus untuk bagaimana mengkondisikan sehingga kita bisa khusyuk. Terus yang kedua, Bu, kita semuanya ya, ada yang memang tidak ijma ya, mayoritas ulama itu, ketika anak sedang memakai pempes, apalagi kalau itu jangan kita gendong ketika dalam sholat. Walaupun ada yang tidak mempermasalahkan ya, tapi sepemahaman saya mayoritas itu nanti bisa kita itu jadi kayak najis gitu. Kecuali kalau udah jelas pempesnya baru nih, gendong nggak apa-apa. Tapi udah kemudian kita gendong udah kecium kan dari pempesnya, ini sebagian ulama yang lain tuh menganggap kita itu akhirnya batal, tidak suci lagi, karena kita sedang membawa najis. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah Ustaz, kemudian Ibu Azri yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Ya, mungkin sekaligus closing, Ustaz. Ya, tadi Bu Azri nanya ini ya, tadi pertanyaan itu lebih ke saat terbuka aurat ini batal apa tidak ya? Ya benar. Lanjutkan saja, Bu.
Jadilah saat merasa tersingkap oleh anaknya, ya diturunin, ditutupin lagi. Jadi ada siapa dulu ya di Mesir itu. Sedang sholat ada ular lewat, masa kita diem? Ya, pasti kita gerakkan kaki kita untuk menghindarkan dari ular lewat itu. Jadi anggaplah itu tersingkap aurat itu adalah mara bahaya. Jadi kita langsung segera tutupkan kembali dan lanjutkan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair. Baik, Ustaz, jazakallah. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, karena waktu ya kita dibatasi oleh waktu hanya sampai jam 7 dan ini sudah lewat. Kemudian dari panitia juga tadi dari BK sudah beri kode untuk ditutup saja gitu ya. Ustaz, untuk terakhir mungkin diminta untuk closing dan doa kepada Ustaz sekalian, Ustaz Hasan. Baik, Ustazah, kita berdoa kepada Allah dengan tak boleh dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala Muhammadin fil akhirin. اللهم صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah Ustaz Hasanuddin Azali yang telah memberikan materi dan sekaligus menutup doa pada pagi hari ini. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada Ketua DPD Ustaz Agus Wahyudiono yang sudah hadir membersamai kita, Bapak Ahmad Qodir, Pak Slamet Bahri, dan juga dari BK Ustadz Abdul Muhyi dan Bu Erlin yang memantau acara kita pada pagi hari ini. Dan juga terima kasih saya ucapkan kepada semua peserta anggota Pratama yang sudah hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah absen terakhir kita berjumlah 127. Yang terakhir, yang di tengah-tengah tadi sampai 139. Jadi mencapai 140 lah insya Allah ya, seperti itu, karena ada yang keluar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan kepada semua peserta, dan terima kasih khususnya Ustaz Hasanuddin Azali. Dan saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam memimpin ataupun membawa acara pada pagi hari ini. Dan pada Allah kita memohon ampun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dari ana cukup terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pamit ya, Ustaz Roni ya. Ya, betul Ustaz. Betul Ustaz. Ya, semuanya mohon pamit ya.